Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sesuai sama judulnya nih, podcast kali ini kita bakalan ditemanin sama teman kita dari perwakilan ekstrakurikuler Paskibra. Penasaran gak sih? Penasaran siapa orangnya? Yuk kita sambut. Halo. Halo. Hai. Sebelumnya boleh kenalin dulu nggak siapa namanya dan dari kelas mana? Ya, boleh. Perkenalkan, saya Iksan Satria Putra dari 10E8, salah satu anggota Paskibra SMA Negeri 1 Banjarsari. Dan saya Kayla Sandra dari kelas 10E2. Oke, Iksan dari XE8, Ya. Kayla dari XE2. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, aku boleh nggak sih nanya mengenai hobi nih sama cita-cita kalian yang masih nyambung sama ekskul kalian yang sekarang pas Ibra? Boleh. Cita-cita saya menjadi polisi dan hobi saya main bulu tangkis. Isi dan kalau Iksan? Nah, berbeda dari Kayla, kalau saya itu tidak sejalur dengan Paskibra. Tes jalur. Ya, kalau untuk hobi saya sama hobi saya di bulu tangkis, tetapi untuk cita-cita saya ingin menjadi pebisnis seperti itu. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai terkait event kemarin yang LKBB. Tapi sebelum itu barangkali teman-teman yang nonton belum tahu tuh arti LKBB itu apa. Jadi bisa nggak kalian jelasin dulu arti LKBB dan apa kaitannya dengan Paskibra? Boleh. Jadi LKBB itu singkatan dari lomba ketangkasan berbaris. Dan LKBB bisa dijadikan tempat untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan Kreativitas. dan kreativitas di bidang berbaris. Nah, pastinya juga ada kaitan dengan Paskibra karena bisa dibilang kalau LKBB itu pengembangan dari Paskibra. Karena seperti yang kita ketahui bahwa umumnya Paskibra itu kan pasukan pengibar bendera ya, dan yang emang tugas pokok ataupun tugas intinya itu untuk mengibarkan bendera saja. Nah, maka daripada itu dikembangkanlah menjadi LHBB yang dikhususkan atau yang dikembangkan lagi di bidang baris berbarisnya. Nah, itu teman-teman, jadi arti LKBB. Oke, sekarang mulai pertanyaan dari aku nih ya. Menurut kalian Paskibra itu apa sih? Menurut kami Paskibra bukan hanya pasukan pengibar bendera, tetapi lebih daripada itu. Karena Paskibra itu memberikan pengaruh positif terutama bagi diri kita sendiri, karena di Paskibra juga kan dilatih untuk menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan juga kita diajarkan untuk memiliki moral ataupun nilai dan juga jiwa nasionalisme seperti itu. Jadi gitu. Iya. Nah, di event kemarin itu kalian menang kan? Iya. Terus gimana nih perasaan kalian? Wah, emosinya Tentunya seneng banget, banget. Kak. Soalnya itu tuh lomba pertama kita di SMA dan pasukannya kan baru-baru banget ya, baru terbit juga, latihannya juga nggak Jadi kan full 1 bulan. Jadi kan kita itu kebetulan di pasukan B. Pasukan B itu pasukan baru yang ada di SMA 1 Banjarsari itu. Yang ada di 1 Banjarsari. Namanya pasukan Ambarawa. Nah, mungkin kalau Kayla sudah sangat berpengalaman untuk lomba LKBB karena memang sebelumnya juga di MTS Kayla kan udah sering ya Kayla ya. Nah, tetapi kalau aku ini pertama kali banget nih. Jadi pastinya bersemangat sekali. Wah, keren banget ya. Dengan waktu segitu kalian bisa maksimal banget tampilnya. Nah, tadi kan ngomongin tentang juara nih. Pasti kan di saat kalian latihan itu ada hal-hal yang buat kalian, pokoknya masalah, kendala yang terjadi selama kalian latihan itu kira-kira apa aja? Dari pasukan yang susah diatur, terus kalau latihan tuh kayak jarang banget buat full, kayak yang ini ada, yang ini malah nggak ada, gitu-gitu mulu. Iya, terus di Hamin 4 kalau nggak salah ya kayaknya Iya. ada satu teman kami yang tiba-tiba dia itu cedera kaki Kuku. ibu jarinya yang Dicabut. diharuskan si kukunya tersebut dicabut sehingga dia itu gak bisa jalan. Kami satu pasukan sama pelatih tiba-tiba Kayak kaget ya kayak asa ya. gitu, ini bisa nggak sih anak ini bisa buat latihan, apalagi kan di variasi dan formasinya banyak buat geblok-geblok. Iya, jadi Sedangkan kukunya itu masih belum sembuh sama kering gitu. ya, jadi materi untuk lombanya itu belum disampaikan semua gitu loh teh. Terus yang paling bikin kami shock lagi itu di Hamin 2 kalau nggak salah ya. Iya. Ada satu teman kami lagi yang lututnya tiba-tiba cedera
Iya itu. Yang pegang bisa jalan ya. Sampai pas mau lomba juga kakinya belum sembuh. Pas Iya. UCL juga uji coba lapangan, dia tuh masih kayak sakit-sakit banget. Tapi Alhamdulillah. alhamdulillahnya pas lomba bisa, walaupun pas sudah selesai lombanya dia sakit lagi kakinya. Sampai sekarang nyampe. Iya. Jadi itu nggak digantiin ya? Iya, enggak. Wah, keren banget sih. Setiap ngikutin perlombaan kalian pasti butuh banget persiapan yang matang. Perlombaan kemarin kira-kira apa aja yang sudah kalian persiapkan dengan matang? Nah, pastinya selain dari persiapan dari fisik ya Teh ya, kita latihan kekompakan, latihan PBB, kita juga berikhtiar kepada yang di atas. Kita memiliki rutinitas untuk setelah sholat asar itu mengadakan yasinan Dan dan juga selamat doa, iya seperti itu. Yang diharapkan lebih apa ya, diberikan Kemudahan Kemudahan sama lah. kelancarannya. ya Boleh tanya nggak, itu kira-kira kegiatan yasinan itu bareng-bareng atau di rumah? Iya, Bareng-bareng Oh, di bareng-bareng. musola. Iya. Kalian kan menang nih, kira-kira unsur apa aja sih? Unsur nilai apa aja yang ada kemarin dalam perlombaan Paskibra? Tentunya ketegasan sama iya. kayak Kekompakan. kekompakannya harus benar-benar kayak ini rapi nggak ya, kalau nggak rapi kadang pernah dicoret gitu. Jadi yang dinilai itu kan kayak ada PW dasarnya seperti sikap sempurna, hormat, kemudian hadap-hadapan, kemudian selain daripada itu ada juga PW berjalan Iya. seperti langkah biasa, kemudian langkah tegap, ada juga lari maju. Terus ada juga variasi sama formasi, yaitu gabungan dari Gabungan PWB dari PBB dasar Iya. dan juga PW berjalan. Jadi kalau variasi formasi itu kan aturannya kurang spesifik ya, yang penting itu kreativitas kitanya aja. Jadi nggak ada tolak ukurnya. Ya. nggak ada. Keren juga ya. Nah kan kemarin tuh banyak banget tim yang menang kan, keren banget. Boleh nggak sebutin tim apa yang menang dan dapat penghargaan apa? Ya, jadi kan SMA 1 Bayarsari ini mengirimkan 2 pasukan ya Teh ya. Ada pasukan A yang namanya pasukan pemuda dan juga pasukan B namanya Ambarawa. ya. Nah, alhamdulillah kedua pasukan tersebut dapat juara. Piala ya. Ya, kalau pasukan A pasukan pemuda ya Alhamdulillah juara 1 Madya dan pasukan B mendapatkan juara 1 Purwa. Purwa. Selain daripada itu, pasukan A juga dapat Barak. juara barak terbersih kedua. Sama Sama. backup paling bagus ketiga. Nah, Ngeborong ya. ya, kalau- pasukan B juga sama barak terbersih Bersih. ketiga. Iya. Nah, kira-kira motivasi kalian buat ngikutin perlombaan kemarin tuh apa sih? Dan juga kenapa kalian milih buat lebih mengutamain ekskul ini daripada organisasi atau ekskul yang ada di sekolah ini? Tentunya buat masa-masa muda ya, ini apalagi Paskibra itu nggak bisa sampai di bawah tua, apalagi nih masa-masa SMA yang kayaknya kayak yakin "Ih, ini musuh-musuhnya makin bagus nih, bisa nggak ya buat ngalahinnya gitu, kayak buat nambah-nambah prestasi juga di sekolah gitu." Nah, kalau menurut aku sendiri, aku tertarik sama Paskibra karena ya itu tadi, di Paskibra kan dilatih untuk kekompakannya, ketegasannya, ketepatan waktunya, dan juga gak tahu kenapa ya emang aku dari SD juga sudah minat banget sama yang namanya Paskibra. Oh, jadi emang udah passion dari kecil. Iya. Iya. Nah kemarin itu kan kalian pasti sebelum lomba itu tekanannya banyak banget. Di sini kalian bisa ceritain keluh kesah apa aja yang kalian rasain sebelum mengikuti lomba. Kayak pas UCL sih yang paling bikin kita tegang, soalnya kayak kita kan tandi buat UCL pertama, kita mikirnya tuh nggak bakalan nggak ada yang nonton nih. Oh, iya, Ternyata pas nyampe lapangan tiba-tiba banyak banget yang nonton. Di situ kita kayak panik Jadi sampai UCL. Dantonya ngelabasin itu. Jadi UCL itu kan kayak uji coba lapangannya Teh, kayak simulasi sebelum lomba. Jadi yang Iya juga. Iya. jadi saat malam hari sebelum kita lomba itu, si para pasukan-pasukan yang akan mengikuti lomba di keesokan harinya diberikan kesempatan untuk mencoba lapangannya terlebih dahulu. Nah, di situ kan aku pertama kali lomba ya Teh ya. Iya. Jadi deg-degannya tuh kerasa banget gitu nyampe. Adrenalinnya ada. Iya. Selain itu juga kita itu ditontonnya sama pasukan-pasukan yang emang udah terlatih, udah jam terbangnya udah banyak tuh. Iya. Jadi makin deg-degan banget.
Nah, kira-kira setelah kalian udah ngikutin lomba kemarin dan alhamdulillahnya menang, apa sih kesan dan pesan kalian buat para penonton tentang lomba kemarin? Pesannya itu jangan takut untuk mencoba hal baru ya, kan suka banyak yang mikir gak mau join Pasibra, takut hitam, takut jerawatan Iya. gitu-gitu. Padahal kita bisa nggak hitam loh kalau emang kita tuh pakai sunblock, pakai sunscreen, rajin-rajin Iya. rajin-rajin skincarean. Kalau padahal masih banyak kok yang nggak ikut Pasibra tapi mukanya jerawatan. Itu tuh dari kurangnya untuk merawat diri gitu. Di Iya, jadi Pasibra juga bukan hanya untuk meyakinkan diri atau untuk kayak mempertegas atau gimana ya. Di Pasibra juga harus bisa merawat diri. iya, jadi intinya buat teman-teman yang emang ingin masuk Paskibra tapi masih ragu-ragu, menurut aku buang aja deh rasa ragu-ragunya. Iya, soalnya Karena kapan lagi gitu iya, ya. kita di Paskibra mendapatkan kesempatan yang banyak. Oh, nggak kerasa ya beberapa menit udah berlalu. Sekarang kita langsung beranjak aja ke penutup. Nah, tapi sebelum kita tutup podcast ini, aku pingin nanya satu hal lagi nih. Iya, Mbak. Kira-kira Paskibra itu identiknya sama salah satu slogannya gimana sih? Nah, sebenarnya itu kalau Paskibranya sendiri itu ada yang namanya moto Paskibra. Cuma kami di satuan kami atau di sekolah kami itu punya satu slogan, Iya, ya, yang namanya Pasanda. Kopasanda. Boleh dikasih tunjuk mungkin ke teman-teman yang nonton? Kopasanda yakin bisa juara. Udah closing. Nah, teman-teman, mungkin obrolan kita sudah sampai di akhir. Seru juga bisa berkesempatan untuk berbicara langsung nih sama De Ihsan dan juga Kayla. Kalian jujur keren banget ya menurut aku dengan Iya. sistem yang tadi katanya sebulan, Iya. yang nggak sampai sebulan, terus juga di H-4 ada aja kendala tapi tetap semangat. Iya, makasih Teh. Kasih teh. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and share. Subscribe. Ya. Jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye. Bye bye.